Kamu yakin mau tinggal di kontrakan kecil begini? Asal sama kamu, mau di mana aja aku mau sayang. Mau di kolong jembatan, di pinggir jalan. Aku siap, asal sama kamu. Makasih ya sayang. Kamu udah mau terima kekurangan aku. Aku jadi makin yakin buat gak ngelepasin kamu. Aku janji akan nikahin kamu secepatnya. Serius sayang? Makasih ya sayang. Ini foto anak saya, Pak. Umurnya berapa? Umur 27 tahun, Pak. Dia dibawa kabur sama pacarnya Firman. Tanpa seizin saya. Saya takut pacarnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Tolong temukan anak saya, Pak. Maaf, Ibu. Bukannya kami nggak bisa nanggapi laporan Ibu. Anak Ibu sudah dewasa. Dan bisa jadi dia sama-sama suka, terus dia pergi bersama. Kami hanya khawatir bahwa laporan ini menjadi salah arah. Anak saya diculik, Pak. Sebelumnya, dia kalau kemana-mana selalu izin sama saya, Pak. Dia tidak pernah seperti ini. Saya sudah mencoba menghubungi berkali-kali, tapi tidak diangkat, Pak. Tolong temukan anak saya, Pak. Bu, perkenalkan saya Ibda Satria Mahendra, Kanit Reserse Kriminal. Mohon maaf, Bu. Memang sesuai prosedur kami harus memastikan betul-betul beberapa hal. Sehingga dalam bertindak kami tidak salah-salah, Bu. Boleh saya bertanya untuk meyakinkan? Boleh, Pak. Oke. Menurut Ibu, apakah ada indikasi kekerasan terhadap anak Ibu? Atau mungkin ada perubahan sikap dari anak Ibu sebelum dia hilang? Ada, Pak. Sebelumnya, Sofia anak saya adalah anak yang penurut dan tidak pernah berbohong, Pak. Dia anak yang jujur. Tapi semenjak kenal sama Firman, dia jadi berani berbohong dan berbuat kasar terhadap saya, Pak. Tolong, Pak, temukan anak saya, Pak. Ya, pasti Bu, pasti. Saya mengerti Ibu sangat terpukul dan sedih. Ibu ingat pakaian terakhir yang digunakan oleh anak Ibu dan pacarnya? Sofia menggunakan kardigan warna coklat, kaos putih dan celana jeans biru. Dan Firman menggunakan jaket Levi's serta celana hitam. Dan saya ingat di sebelah kanannya bagian lengan ada yang robek, Pak. Untuk kendaraannya sendiri, Ibu ingat nomor plat polisinya? Enggak, Pak. Oke, berarti Ibu nggak ingat ya nomor plat polisinya? Iya, Pak. Baik. Laporan Ibu akan segera kami tindak lanjuti. Saya dan tim pastinya akan mengerahkan usaha terbaik untuk bisa menemukan Sofia. Tolong Ibu kontrol diri Ibu sendiri untuk lebih tenang. Bantu doa ya, Bu. Semoga anak Ibu bisa cepat ketemu. Kami janji dari pihak kepolisian sekecil apapun nanti, update informasi yang kami dapat akan kami kabari ke Ibu. Sebaiknya Ibu pulang untuk beristirahat sekarang. Kalau gitu saya permisi, Pak. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Kita harus segera tindak lanjuti kasus ini sebelum pelaku makin nekat dan makin jauh dalam bertindak. Dan Komandan yakin? Ya. Sejujurnya, saya sempat ketemu sama penjamret. Ciri-cirinya kurang lebih mirip seperti yang Ibu Farah utarakan. Gak tahu kenapa saya yakin dia adalah orang yang membawa Sofia. Dan tanpa sengaja, saya sempat berpapasan di jalan dengan Sofia dan pacarnya. Saya nggak tinggal diam. Saya coba kejar, saya susul, tapi saya kehilangan jejak. Sayang, ini kopinya. Sayang, makasih. Iya, sama-sama. Gimana? Enak gak? Enak. Rasanya pas kok. Oh ya sayang, aku tuh senang banget tau kamu udah di sini. Cuma gak seharusnya kamu tuh kabur dari rumah. Kasihan kan mama kamu. Kamu
kamu malah kasihan sama mama aku sih? Kamu nggak kasihan sama aku? Kamu nggak tahu rasanya aku terkekang di rumah itu, sayang. Mama itu banyak banget aturannya. Aku tuh udah besar, sayang. Udah bisa ngatur hidup aku sendiri. Di mata mama aku itu masih kecil, sayang. Iya nih orang ini. Sini loh. Sini. Bang, ampun. Cepat bayar utang lo. Kalau nggak gua habisin lo. Ampun bang, iya kasih gue waktu ya. Nggak bisa. Gua habisin juga lo. Gue lagi gak ada duit bang. Gua nggak mau tahu. Bayar utang lo, cepat. Kamu punya utang? Iya sayang. Aku kepasang utang buat biaya rumah sakit mamaku di kampung. Maaf ya Sophia, kamu harus jadi tahu. Mana asik ngobrol. Ayo cepet bayar. Gua habisin nih ya. Iya bang, sabar. Gue pasti bayar. Iya bang, tunggu bentar. Mana? Ini saya ada uang 1 juta dan handphone. Ini bisa melunasin semua hutang Mas Firman kan? Apaan nih, ya? Ini masih kurang. Ini kalau dijual paling juga laku 3 juta. Utang dia tuh 30 juta, paham lo? Iya bang, tapi saya mohon jangan pukul Mas Firman bang. Saya minta waktu 1 minggu untuk melunasin hutangnya Mas Firman. 1 minggu. 1 minggu ya? Oke, gua tunggu selama 1 minggu. Hutang lu harus lu lunasin. Kalau lu sampai kabur, gua patahin kaki lu. Ngerti lu? Hah? Sayang, maafin aku ya. Kamu jadi harus ketakutan kayak gini. Aku udah buntu banget sayang. Dan sekarang aku lagi benar-benar bingung. Cari duit di mana coba? Gak apa-apa sayang, aku nggak minta ganti kok. Sekarang kita cari cara untuk melunasin hutangnya ya. Ya. Tapi satu-satunya cara kita harus minta tolong sama mama kamu sayang. Gak dengan mama aku. Kamu kan tahu sayang, kalau misalkan aku minta bantuan sama mama aku, terus aku disuruh pulang. Terus nanti mama aku misahin kita berdua. Tapi gak ada salahnya kita coba. Aku udah bener-bener buntu banget sayang. Kamu tahu sendiri kan, kalau misalnya aku gak bayar uangnya, aku bisa... Lagian, apa sih kamu harapin dari aku? Gak miskin. Emang kamu enak tinggal kontrakan begini? Sayang, kalau kamu nggak suka aku ada di sini, ya udah, aku bakal pergi dari sini, tapi nggak ke rumah mama aku. Sayang, enggak gitu maksud aku. Maaf ya, aku tuh bener-bener buntu banget sayang. Dan aku juga mau yang terbaik buat kita. Maafin aku ya. Iya sayang, aku ngerti kamu. Ya udah gini ya, sekarang kita cari cara buat melunasin semua hutang kamu, tapi nggak dengan mama aku. Lagian kan kita akan menikah. Sudah semestinya aku bantu kamu sayang. Siap. Kalau Sophia nggak mau pulang, gimana gue bisa dapetin uang dari mama yang kaya itu? Satria, Mama. Loh, Mama kenapa ada di sini? Harusnya Mama bilang dulu kalau mau ke kantor aku, Ma. Mama kangen sama kamu. Kapan kamu pulang? Ya, kalau aku punya waktu pasti aku pulang. Sekarang kerjaan aku ada banyak banget, Ma, numpuk. Aku benar-benar harus fokus sama kerjaan-kerjaan aku. Mendingan sekarang mau pulang istirahat. Ya. Kamu belum maafin Mama ya? Ma, boleh gak jangan bahas masalah keluarga di kantor aku? Satria, aku mohon sama kamu. Pulang ke rumah ya. Mama kamu nungguin kamu di rumah. Setelah kamu pulang kerja, kamu harus ke rumah. Mau seberapa keras pun kalian nyuruh aku untuk pulang, aku belum bisa saat ini. Aku udah bilang kan banyak banget kerjaan. Dan saat ini ada kasus penculikan yang harus segera aku selidiki. Kalian pulang ya.
Aku mau lanjut kerja. Permisi. Kamu sengaja kan? Cuma alasan biar gak ketemu aku aja, iya kan? Bel, aku gak punya banyak waktu. Aku harus bertugas. Aku minta tolong sama kamu anterin mama pulang. Tante. Ya, kita pulang. Iya, pokoknya lo tenang aja. Bentar lagi gue pasti bakal kuasain hartanya Sofia. Dan gue pasti bakal kasih lo imbalan. Lo mau apa? Motor, handphone baru. Gampang, tenang aja. Oh, bang. Iya bang. Saja ini pasti akan bayar bang. Kasih saya waktu ya bang ya. Tapi tolong ya bang, jangan apa-apain saya bang. Gimana? Kamu dapat uangnya? Gak ada sayang. Teman-teman aku pada nggak mau minjemin uang sebesar itu sayang. Oh, gimana sih? Hah? Jadi pacar gak guna bang? Ngomong gue mati! Kamu kok ngebentak aku lagi sayang? Kamu janji gak akan bentak aku lagi sayang. Kenapa kamu bentak aku lagi? Aku takut sama sikap kamu yang begini. Kamu tuh bukan Firman yang aku kenal. Banyak ngomong sih. Sini! Sakit. Sini! Masuk! Sini kau! Maafin aku mas, maafin aku mas. Aku janji, aku bakal dapetin uangnya. Tapi tolong, kamu jangan kasar sama aku. Kesabaran gue udah habis tuh. Harusnya kamu tuh pulang ke rumah. Biar bisa kamu minta duit sama mama kamu. Maksudnya anak guna. Sakit perut aku. Sepura-pura kamu. Hei, Sophie. Hei. Selamat ya Bu, Anda hamil. Kehamilannya masih muda banget, baru memasuki 10 minggu. Sayang, kamu hamil? Aku seneng banget tau sayang. Setelah ini ambil resep obat untuk vitamin kehamilan ya Pak. Iya, makasih. Jaga kesehatan Bu, jangan terlalu banyak stres ya. Makasih dok. Sebentar. Maaf mbak, lengannya sakit. Mbak, kalau emang ada yang dirasa sakit, langsung aja diperiksain ya. Gak apa-apa khusus. Ini gak apa-apa, harusnya? Beneran gak apa-apa mbak? Iya gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Hati-hati. Sayang, aku ke toilet dulu ya. Kamu tunggu di sini. Iya sayang. Sebentar. Mbak, Suster, maaf ya mbak kalau saya terkesan ikut campur. Tapi dari tadi saya perhatiin kok kayaknya ada yang aneh ya mbak. Mbak Sofia yakin gak kenapa-napa? Ada yang sakit gak mbak?
Saya curiga kalau luka lebam itu bukan luka lebam biasa. Saya bisa kok Mbak, bantu Mbak Sofia untuk melakukan visum. Saya janji saya bakal rahasiain ini. Mbak, banyak kok korban abusif dan hubungan toksik yang emang sulit banget buat jujur sama keadaan. Saya tahu Mbak ini nggak mudah, tapi luka lebam yang Mbak punya itu sama persis Mbak, sama korban KDRT yang melakukan visum di rumah sakit ini. Saya beberapa kali Mbak ngurusin korban-korban KDRT. Saya nggak apa-apa kok Sus. Tadi emang bener saya tuh jatuh dari kamar mandi kena kusen pintu.